Halo, selamat pagi semua. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leo Kusuma. Di pagi hari ini, Marcel ingin sedikit menginformasikan tentang pengurusan student visa di New Zealand. Jadi tata cara dan informasi gimana sih caranya kita apply student visa. Nah, informasi ini semua dapat teman-teman akses dan dapatkan itu di link berikut. Ini adalah immigration.government.nz. Nah, info di sana itu lengkap semua tentang immigration. Bukan hanya tentang student visa, tapi juga misalkan teman-teman berniat untuk migration atau working visa, semua itu bisa diakses di sana. Dan memang disarankan untuk aplikasi visa itu di-apply-kan melalui online. Tapi ada cara lain, yaitu teman-teman bisa datang ke VFS. VFS di sana mereka bisa membantu untuk pengajuan visanya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengurus turis visa untuk keluarga atau working visa, di sana juga bisa membantu. Atau ada juga migration officer yang ada di Indonesia, itu juga dia bisa membantu teman-teman. Nanti Marcel bisa bantu untuk sambungkan ke beliau. Jadi kalau melalui migration officer itu akan menjadi lebih tenang karena informasinya sangat valid dan juga terjamin dan mereka bisa bantu. Nah, untuk teman-teman yang istilahnya belum ada pengalaman untuk peng-apply visa, untuk pengajuan visa sendiri, tapi nggak mau melalui VFS, mau coba sendiri, Marcel sarankan untuk membaca link tersebut, jadi di immigration.gov.new Zealand dengan seksama. Jangan sampai kita salah menginput data, jadi harus benar-benar meticulous dan teliti. Jangan sampai kita salah input data sehingga yang mengakibatkan visa kita itu terreject. Sayang banget kalau visa teman-teman itu sampai terreject karena akan langsung terrecall. Jadi kalau untuk student visa ke SIT itu nggak perlu khawatir, agent-agent di Indonesia itu semua akan membantu. Tapi kalau misalkan mau mengajukan online, itu baca dengan baik. VFS, kalau misalkan diajukan melalui VFS juga begitu, harus ketahui jangan sampai ada dokumen yang salah, jangan sampai kita submitnya itu salah. Untuk pengajuan offline atau di VFS juga seperti itu menggunakan formulir nomor 1012. Jadi 1012 ya, jangan sampai salah. Itu diisi dengan baik dan dokumen-dokumennya juga jangan sampai ada yang salah. Nah, Marcel ingin menginformasikan dokumen-dokumen apa sih yang teman-teman mesti siapkan pada saat pengajuan visa. Dokumen yang pertama adalah full offer. Full offer dari sekolah. Jadi offernya dipastikan itu bukan conditional, tapi full offer. Dan juga jadi dibaca seksama itu udah full offer. Kalau misalkan SIT itu sudah tidak ada yang namanya conditional offer, tetapi tertulis offer of place. Nah, itu artinya offer tersebut sudah full offer dan bisa dilakukan untuk pengajuan visa. Lalu dokumen yang lain kedua adalah paspor. Jadi paspor teman-teman itu teman-teman bawa, di scan, pastikan sudah valid lebih dari 6 bulan. Jadi expirednya lebih dari 6 bulan. Yang ketiga adalah teman-teman harus mengisi form. Pastikan formnya itu diisi dengan benar semuanya, jangan sampai ada yang salah. Setelah itu teman-teman bisa membayarkan fee untuk visa processing. Itu ada biayanya, jadi dibayarkan biasanya menggunakan transfer atau menggunakan credit card. Lalu ada dokumen lain yaitu bukti pembayaran ke sekolah berupa resip. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran sebelum apply visa, teman-teman itu akan mendapatkan yang namanya resip dan itu dimasukkan sekalian sebagai dokumennya. Namun apabila teman-teman memutuskan oke, saya mau apply visa dulu, baru kalau misalkan visanya sudah approve, baru saya bayar kuliah untuk menghindari misalkan student visa di reject lalu proses refund yang memakan waktu dan juga perbedaan rate, bisa juga. Jadi teman-teman bisa apply visa dulu tanpa membayarkan uang sekolah, lalu nanti apabila dari immigration mengeluarkan approval in principle, teman-teman bisa bayarkan uang kuliah, mendapatkan resip lalu disubmit, itu juga bisa. Jadi resip dari sekolah itu optional,
tapi sebaiknya disubmit sekalian supaya ada plus minusnya. Kalau misalkan teman-teman submit, jadi sekali submit, jadi prosesnya akan menjadi lebih cepat dan meyakinkan. Tapi kalau misalkan belakangan submitnya itu untuk menghindari refund dan lain-lain. Jadi itu pilihan balik lagi ke teman-teman. Lalu teman-teman juga perlu menyediakan yang namanya SKCK atau surat kelakuan baik dari polisi. Itu bisa diproses langsung sendiri, dan ini yang paling sulit adalah fund. Jadi teman-teman harus membuktikan kalau misalkan teman-teman itu mampu untuk tinggal di New Zealand selama masa studi. Nah, itu gimana cara mempersiapkannya? Jadi teman-teman itu harus menyiapkan rekening koran selama 6 bulan ke belakang. Jadi misalkan saat ini bulan Juni, jadi dari bulan Januari sampai Juni teman-teman itu print rekening korannya dan masukkan ke dalam dokumen. Dan dana yang ada di sana itu harus meliputi uang kuliah selama 1 tahun plus biaya hidup selama 1 tahun. Nah, untuk biaya hidup selama 1 tahun di New Zealand itu biasanya 15.000 New Zealand dollar. Jadi 15.000 New Zealand dollar ditambah uang kuliah selama 1 tahun, dan rekening tersebut harus cair. Artinya selama 6 bulan itu ada dana nominal tersebut, dan juga rekeningnya aktif, ada uang masuk, ada uang keluar. Dan apabila ada lonjakan dana seperti misalkan uang mendadak masuk langsung 500 juta, 300 juta, itu harus ada keterangannya. Misalkan uang tersebut didapat dari penjualan rumah, nah harus ada bukti penjualan rumah, jual beli rumah, dan lain-lain. Ya, itu adalah informasi mengenai fund yang kira-kira agak sulit. Tapi untuk teman-teman semua yang untuk intake mendatang itu bisa dipersiapkan. Jadi misalkan 2-3 bulan sebelum intake untuk melakukan visa, ya udah kita hitung mundur 6 bulan rekening keuangannya dibenerin dulu sebelum apply visa. Nah, yang terakhir adalah X-ray chest. Ada 6 rumah sakit yang teman-teman bisa pilih untuk melakukan X-ray sesuai dengan kota-kota kalian. Jadi di Bali itu ada rumah sakit BIMC Hospital, itu di Jalan Bypass Ngurah Rai. Lalu di Jakarta ada Premier Jakarta di Jatinegara dan juga Premier Bintaro. Untuk di Medan ada Klinik Paramita di Jalan Diponegoro. Lalu di Surabaya itu ada Rumah Sakit Premier, itu juga bisa. Lalu yang terakhir di Semarang ada Rumah Sakit Elizabeth. Ya, jadi dokumen-dokumen tersebut itu diperlukan, dan untuk X-ray mereka akan memberikan langsung ke immigration. Jadi pastikan paspor dan nomor paspor kalian itu benar pada saat mengisi dan mendaftar X-ray tersebut. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang penting yang diperlukan pada saat apply visa. Lalu ada juga supporting dokumen yang dapat membantu untuk proses visa teman-teman. Apa aja sih supporting dokumennya? Pertama, teman-teman bisa memasukkan travel, artinya tiket pesawat dan juga plan study. Plan study-nya itu adalah letter of purpose. Nah, biasanya kalau misalkan student apply ke SIT itu diminta di awal, artinya SIT. Kenapa teman pilih-pilih jurusan tersebut, kenapa pilih New Zealand, kenapa pilih SIT. Nah, untuk dalam pengajuan visa itu ditekankan lagi, dijelaskan, elaborate more about why you study in New Zealand, kenapa nggak di Jakarta, kenapa pilih program itu, jelaskan. Dan itu harus kuat, dan intentionnya apakah benar-benar untuk study atau hanya untuk datang ke New Zealand lalu menghilang. Itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi jelaskan dan yakinkan kalau memang intention kamu itu ke New Zealand benar-benar untuk study. Teman-teman juga bisa jelaskan working experience, kenapa pilih study itu, soalnya working experience saya sebelumnya saya bekerja di bidang ini, makanya saya ambil jurusan itu juga bisa. Lalu juga informasikan kalau misalkan nanti pada saat gap of study, misalkan ada kita libur itu ngapain aja, itu dijelaskan. Lalu nanti setelah selesai pulang itu mau apa di Indonesia juga bisa dijelaskan. Apabila teman-teman ada gap study, misalkan teman-teman sudah S1-nya sudah 10 tahun yang lalu mau ambil S2, atau lulus SMA-nya sudah 3 tahun yang lalu,
itu juga dijelaskan selama 3 tahun itu, selama gap study, selama tidak study itu ngapain aja, itu juga bisa dijelaskan karena itu sangat membantu visa decision-nya. Kalau bisa teman-teman juga informasikan dana kalian selama studi dan tinggal di New Zealand itu di sana. Yakinkan mereka kalau misalkan kalian itu siap untuk studi di New Zealand, jadi dananya sudah siap, terus juga sumber dananya jelas, itu sangat membantu juga. Lalu kalau misalkan teman-teman pernah di decline, itu jelaskan. Jadi saya pernah di decline di negara mana, itu alasannya apa, itu harus jelas. Jadi dijelaskan semua. Nah, yang terakhir, kalau misalkan sebelum-sebelumnya teman-teman pernah traveling ke negara lain yang ada cap-capnya, itu juga bisa di-scan dan diinformasikan. Kalau misalkan ada label-labelnya, itu juga di-scan, itu diinformasikan. Ya, segitu aja dulu informasi dari Marcel untuk mengenai application dari student visa. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silakan DM ke Marcel atau email ke marcel.kusuma@sit.ac.nz. Semoga Marcel bisa membantu teman-teman semua. Oke, segitu dulu. Selamat pagi dan sukses selalu.